soal pekerjaan atau pekerja. Jadi kami hanya, kalau dulu pemerintah itu hanya untuk fokus ke pekerja formal. Jadi yang bekerja di kantoran, di toko itu memang dari zaman dulu sudah ada perlindungannya memang. Jadi sebetulnya banyak yang belum tahu, tapi kita ini melalui petugas lapangan yang hebat-hebat ini, ada Pak Hiro, Pak Alo, Bu Prima dan lain juga ini sampai masuk ke desa-desa. Medannya seperti ini luar biasa sekali, sudah masuk ke sini mensosialisasikan program kita khususnya untuk bukan penerima upah atau mungkin sebagian besar Bapak Ibu di sini ada di bidang itu, bukan penerima upah, ada pekerja kebun atau yang lainnya, itu memang sudah ada perlindungannya. Jadi mungkin bagi yang belum mendaftar nanti bisa lanjut ke Bapak Ibu lapangan di sini, karena memang kami ini hanya perantara dari pemerintah, perpanjangan tangan pemerintah menyalurkan program dari pemerintah untuk Bapak Ibu yang dari sektor bukan penerima upah. Jadi memang yang punya usaha mandiri, menghidupi dirinya sendiri dengan usahanya sendiri, itu memang harus benar-benar dilindungi juga, ada perlindungannya juga. Jadi ketika ada musibah atau risiko seperti kecelakaan di jalan atau mungkin sedang panjat pohon pinang, lagi panen pinang ini jatuh, misalkan ada luka atau apa, itu juga bisa kita tanggung. Kalau untuk almarhum ini kan sampai meninggal juga kita tanggung, Bapak Ibu. Mungkin singkat saja itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore semuanya. Saya kembalikan ke Pak Hiro. Sedikit menyampaikan satu dua kata mewakili Bapak Kepala Cabang. Baik, saya omong tidak akan lama karena di tengah-tengah kita ada seorang ibu yang gigih di usianya yang sudah terbilang sudah senja ya, hampir senja, tapi dia sangat gigih memperjuangkan program ini di sini. Ibu Sisilia Taulin, tapi namanya kadang-kadang bilang Wilhelmina, saya tidak tahu yang mana yang betul. Ya, BPJS itu sebenarnya ada dua. Satu BPJS Kesehatan, yang kalau bapak-bapak pegang kartu KIS, atau para PNS yang ASKES. Sebenarnya dia masih ada adiknya namanya BPJS Ketenagakerjaan. Itu program pemerintah. Banyak orang bertanya-tanya, dari mana program itu? Apakah asuransi? Bukan. Apakah multi level marketing? Bukan. Ini program negara. Jadi biasanya orang tanya, bagaimana mungkin baru bayar anak 1.800 hari ini lusa meninggal dan bayar 42, atau karena celaka kemudian meninggal bayar 70 juta? Dari mana itu uang? Itu perintah undang-undang. Jadi saya dengan teman-teman yang duduk di sini ada berbaju biru, ini sungguh menikmati pekerjaan ini. Ibu Sisilia Taulin itu sangat senang ketika diberitahu, saya bilang, Mama kalau mau menjadi petugas. Kemudian beliau dengan enjoy, bahkan meninggalkan suaminya berhari-hari. Saya bilang, Mama saya tidak tanggung jawab. Kenapa? Karena kami menjadi jembatan sosial, jembatan emas untuk mengantarkan Bapak Mama semua untuk menikmati jaminan yang disiapkan oleh pemerintah ini. Jadi saya kembali, BPJS ada dua, kesehatan dengan ketenagakerjaan. Kesehatan hanya untuk berobat. Tapi kalau obatnya tidak mampu mengobati kita dan kita mati, dia tidak bayar. Kami yang bayar. Kenapa? Karena kami beda ruang. Satu rumah, beda ruang. Dia ada di ruangan sebelah, kami ada di ruangan sebelah. Masing-masing dengan fungsinya sendiri-sendiri. Saya bilang, masuk di kami juga supaya kalau berobat dan tidak sembuh, mati, kami bayar toh. Berapa? Hari ini Bapak Amrosis, sebenarnya sebutannya kayaknya ini orang-orang TTU ini, orang koin ya, bukan koin ya, disebutan di TTU. Di orang TTU ya Bu? Orang di sini koin. Oh asli sini. Iya. Mungkin nenek moyangnya orang TTU. Koin sebenarnya sebutannya ya. Kami di sini koin. Sore ini kami menepati janji untuk memberikan bukti manfaat.
42 juta bagi peserta yang mengalami risiko meninggal biasa, ya. Dengan iuran 16.800 per bulan, coba dikali 7 bulan berapa? Belum sampai 100. Tapi manfaatnya berapa? 42 juta. Itu program jaminan kematian. Omong kematian, siapapun tidak bisa melawan. Tuhan Allah panggil, pasti harus jalan. Karena bayar 16.800 selama 50 tahun ke muka, baru 10.080.000. Saya hitung memang, karena mereka kami bayar iuran sampai berapa lama? Saya bayar sampai mati. Kemudian mereka karena belum mengerti, bilang, pung lama le Pak. Saya bantu hitung, 10 tahun bayar baru 10.080.000. 40 ya, 50 tahun bayar. 42 juta kecuali bapak mama bayar selama 208 tahun. Itu bukti bahwa negara hadir memberikan manfaat ini kepada warga negaranya. Sebenarnya mau kasih langsung, tapi bilang, hai kerja sedikit toh. Kerja sedikit baru saya kasih. Sebenarnya dia mau kasih saya. Ibu Menteri Kion Sri Mulyani bilang, kerja sedikit ya. Dengan membayar 16.800. Hari ini orang daftar 16.800. Besok dia kerjanya ojek, tabrakan dan mohon maaf langsung Tuhan panggil. Kita bayar berapa? 70 juta tambah beasiswa untuk 2 orang anak dari TK sampai perguruan tinggi. Berapa uangnya? 174 juta. Itu uang negara. Bukan uang swasta, bukan uang asuransi. Ya, jadi saya tidak akan terlalu sampai detail karena ada Ibu Sisilia akan gempur itu satu desa. Ini Keputu kah? Ya, termasuk Ya. desa Mandailing. Ya. Hampir berapa bulan yang lalu kami buat acara yang sama seperti ini di Prokirafau. Bapak Daniel Un yang adalah ketua 3 DPP Prokirafau itu. Itu bukti bahwa kami menepati janji. BPJS Tenaga Kerja menepati janjinya ketika anggotanya mengalami risiko. Apakah celaka? Kita jamin. Apakah meninggal? Kita jamin. Meninggal ada 2. Meninggal celaka atau meninggal karena sakit yang lain baru mati. Kalau sakit yang lain baru mati, 42 yang sore ini Bapak Amrosius Koen akan mendapat ini secara simbolis. Sebenarnya setelah Bapak Anom approval, kami sudah bayar. Kami sudah kasih uangnya ke rekening ahli waris. Ini hanya simbolis supaya Bapak Mama di sini tahu, oh ternyata ada uang negara yang banyak ini. Baik, kematian biasa 42, meninggal celaka dengan iuran 16.800, 70 juta tambah beasiswa 2 orang anak. Meninggal biasa pun ada beasiswa kalau pesertanya membayar iuran secara teratur selama 3 tahun atau lebih sedikit. Itu tentang manfaat kematian, apakah mati biasa atau mati celaka. Kalau pesertanya celaka, kemudian belum kerja kembali, masih sakit akibat kecelakaan itu, ada ganti upah juga di sini. Paling rendah berapa? 1 juta. Kenapa begitu? Nah, pemerintah bilang itu orang tidak kerja, siapa mau kasih makan ibu istri anak. Negara bayar 1 bulan 1 juta, paling rendah. Tapi waktu didaftarin, Pak, saya tiap bulan jual siri dapat 2 juta. Kami ganti upah 2 juta. Walaupun dalam kenyataannya kadang-kadang tidak dapat sampai 2 juta. Nah, dia sudah lapor, dia sudah bayar. Nah. Jadi bukan hanya orang mati. Ketika terjadi kecelakaan dan belum bekerja kembali, ada ganti upah. Sampai disembuh baru ganti upahnya berhenti. Kemudian kalau dia celaka dan cacat total, ada uang 56 juta supaya dia berusaha, buka usaha sedikit. Karena kan dia misalnya kaki potong, tidak kerja lagi, siapa mau kasih dia uang. Pemerintah bayar 56 juta, paling rendah ya. Kalau dia lapor naik, ratusan juta juga pemerintah bayar kok. Nanti ada rumusnya, tapi nanti Ibu Sisilia Taulin dengan kawan-kawan, Ibu Primat, petugas pendaftar almarhum yang akan jelaskan. Ada ganti upah. Cacat total kurang lebih 56 tambah beasiswa juga untuk 2 orang anak.
negara pun baik le. Kemudian seluruh biaya pengobatan kalau celaka dan sakit, biaya pengobatan dari sini menuju ke di Malaka di mana ya Pak? Rumah sakit SPP ya, RSPP. Atau bawa ke Halilulik, atau bawa ke ini atau buat di situ Hosada, muat ambil di Avanza 1, tapi lapor kami dulu. Ibu itu celaka dan sakit lapor, segera lapor. Tapi celaka kerja ya. Kalau celaka dari sini menuju ke pesta baru celaka, jangan telepon kami, itu tidak masuk. Itu tidak masuk. Atau dari sini menuju ke Prokirafau, atau di sini Prokir di mana? Kaputu mau gereja, terjadi kecelakaan itu bukan. Karena itu berdoa dengan Tuhan Allah, bukan kerja. Karena kerja berarti menghasilkan uang. Kecuali pastornya yang pergi buat misa di stasi-stasi, lingkungan dia celaka, itu dia kerja. Kan dia bukan kerjain pastor yang doa itu. Jadi pastor kami daftarkan mereka karena dia pun kerja yang tukang doa. Tukang buat misa, mendoakan orang. Dan dia celaka, itu berarti dijamin. Seluruh biaya pengobatan ditanggung. Kemudian pengobatan tanpa batas. Mau ratusan juta, bayar. Kalau dia terlalu parah. Nah itu manfaat program ini. Jadi Bapak Mama semua, sore ini kita akan melihat secara simbolis uang 42 juta yang telah masuk ke rekening ahli waris. Kami petugas ini tidak pegang uang. Kenapa? Nanti petugas cubit sedikit. Dari kantor pusat transfer langsung ke rekening ahli waris. Kami hanyalah jembatan memperkenalkan ini, mengantarkan Bapak Mama semua untuk bisa mendaftar menjadi peserta. Siapa yang menjadi peserta? Semua orang yang masih bekerja. Petani, ojek, tukang, sopir. Kalau dulu hanya orang-orang di BRI mungkin, di Bank NTT mungkin, di koperasi, atau di perusahaan-perusahaan kayak di Kalimantan. Sekarang semua orang yang masih bekerja bisa masuk. Syaratnya umur 17 tahun berKTP, umur maksimal 64 tahun 11 bulan. Atau hari ini 64 tahun, besok mau ulang tahun potong kue 65, cepat daftar hari ini. Karena besok sudah tolak ya. Kecuali aparat desa, RT, RW, Kader, Linmas, BPD, umurnya 66, 67, 68 boleh masuk melalui kantor desa dengan iuran yang sangat murah. Berapa? 10.665 kalau sekarang UMP 1975 ya. Kita berharap ada Bapak Camat. Kita akan buat sosialisasi untuk aparat desa, termasuk Bapak desa, supaya ketika tidak lagi menjadi kepala desa, nanti bisa ada uang. Kalau 3 program termasuk menabung ya. Jadi iurannya 16.800 itu supaya menjamin kita pada saat celaka kerja, termasuk meninggal celaka yang saya bilang 70 dan beasiswa itu, dan ketika meninggal seperti almarhum karena dia bayar 6.800 maka manfaatnya 42 juta. Itu dari 6.800. Sedangkan 10.000-nya tanggung yang celaka, tapi celaka di kerja. Termasuk meninggal celaka kita bayar 70 juta dengan 10.000 itu. Kami sudah bayar 1 orang di TTU 4 bulan bergabung, potong daun di lamtor begitu, cabang patah, jatuh mati di pohon. Berapa kita bayar? 70. Untung tidak ada anak. Kalau tidak anaknya 2 orang beasiswa sampai sarjana. Jadi kami bukan datang berjanji untuk kemudian tidak tepati. Tidak. Yang penting ikut dan bayar iuran teratur. Di mana bayar? Nanti boleh bayar sendiri ke Bank BNI, Bank BRI, atau agen Briling, atau kantor pos. Ya, Ibu Sisilia Taulin itu dia hanya membantu mendaftar, tapi kadang-kadang dia sudah pulang kan di rumah di Kefa toh. Kalau dia belum datang, itu berarti Bapak Mama harus secara sadar bayar iuran. Iuran yang 16.800 itu. Atau kalau menabung ada 20.000 supaya tua ada uang.
Jangan hanya berpikir PNS. PNS sekarang terlalu susah. Tapi menabung tidak untuk pinjam, menabung juga tidak untuk ambil cepat-cepat. Tabung saja 57, 58 bilang, Pak, ambil itu uang kita makan memang. Di orang di Malaka Fehan bilang, hakedan matilah hodi. Saya kira ada Pak DPR akan sedikit menyampaikan sesuatu setelah saya omong, supaya dalam bahasa dakwah ini lebih kental, Pak. Usif Taulin akan menyampaikan sesuatu yang lebih berguna untuk Bapak Mama.